Selamat malam semuanya, nama saya Joshua Raman Hartono. Saya berasal dari kelas LF10 dengan NIM 250204360. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bisnis model dari iPod. iPod sendiri merupakan singkatan dari Indo Premier Online Trade. Nah, saya akan membagi presentasi saya hari ini menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, tentang Indo Premier. Yang kedua, apa itu BMC? Yang ketiga, kenapa saya memilih iPod sebagai study case di video saya kali ini? Yang keempat, 9 blok dari BMC-nya iPod. Yang kelima, bisnis pattern dari iPod itu sendiri. Nah, sekarang tentang Indo Premier. PT Indo Premier Sekuritas adalah perusahaan penyedia jasa keuangan terintegrasi di bidang pasar modal yang melayani klien individu maupun klien korporasi berdasarkan izin otoritas jasa keuangan atau yang biasanya kita singkat OJK. Dalam bidang usahanya, Indo Premier bergerak di bidang perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan manajemen investasi. Pada tahun 2002, founders dari Indo Premier membeli perusahaan efek yang bernama Indo Premier Securities. Kemudian pada tahun 2017, mereka berubah nama menjadi PT Indo Premier Sekuritas. Visi dari Indo Premier adalah menyediakan layanan keuangan yang paling berguna dan etis, lalu dikenal sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia. Misi yang dipunyai oleh Indo Premier untuk mencapai visi tersebut adalah memberdayakan investor untuk mengendalikan kehidupan keuangan mereka, bebas dari biaya tinggi, kompleksitas, konflik kepentingan, dan untuk menghubungkan orang ke pasar modal. iPod juga memiliki tagline yaitu semua bisa investasi. Nah sekarang, apa itu BMC? Bisnis model canvas yang dibuat oleh Osterwalder dan Pignier ini merupakan media yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan gagasan, logika berpikir, dan kerangka kerja para wirausahawan atau entrepreneur. BMC ini terdiri dari 9 komponen yang memiliki aturan tersendiri untuk proses pengisiannya. Sehingga kita nggak boleh nih mengerjakan asal-asalan dan mengisi asal-asalan BMC ini kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari BMC ini. Mulai dari customer segments, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnerships, dan yang terakhir, cost structure. Nah, kenapa saya memilih iPod? Alasan saya memilih Indo Premier sebagai study case kali ini adalah karena saya sendiri berperan sebagai pengguna dari aplikasi ini. Sehingga saya memahami betul fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Selain itu, menurut saya, literasi keuangan Indonesia dan finansial di Indonesia masih belum terlalu bagus karena masih banyak orang yang buta akan investasi. Harapan saya adalah setelah saya membuat video ini, akan semakin banyak orang yang akan melek dan memulai investasi. Nah, BMC yang ada di sebelah saya ini merupakan BMC dari Indo Premier yang sudah saya analisa berdasarkan pengetahuan saya dan sumber-sumber terpercaya yang ada di internet. Nah, sekarang kita akan membahas secara terperinci mulai dari blok yang pertama nih. Yang pertama, blok customer segments. Customer segment merupakan target pasar yang ingin dibangun oleh perusahaan tersebut. Nah, di iPod ini memiliki dua customer segments, yaitu yang pertama dari segi demografi usia. iPod memiliki target pasar yaitu orang-orang yang berumur 17 tahun ke atas. Hal ini saya bisa simpulkan karena salah satu syarat pendaftaran akun di iPod ini adalah calon nasabahnya harus punya KTP dulu nih baru bisa daftar di iPod. Yang kedua, dari segi psikografis. iPod ini punya target pasar yaitu orang-orang yang ingin memiliki keuangan atau finansial yang lebih stabil lewat investasi dan orang-orang yang melek akan investasi. Nah, sekarang kita memasuki building blocks yang kedua yaitu value proposition. Value proposition sendiri adalah suatu nilai yang disalurkan, dikomunikasikan, dan diketahui. Value proposition dapat diaplikasikan kepada seluruh organisasi, customer, dan produk atau service. Nah, value proposition dari iPod nih. iPod merupakan sekuritas pertama yang dapat membuat sistem registrasi secara full online. Jadi customer itu nggak perlu repot-repot untuk datang ke kantor cabang atau mengirim pos atau apa. Nah, customer itu hanya perlu
menggunakan KTP dan melakukan selfie dengan KTP tersebut dan registrasinya selesai. Yang kedua, nggak ada minimal deposit. Jadi di ipod ini nggak mewajibkan nasabahnya untuk menaruh sejumlah uang tertentu di rekeningnya. Sehingga nasabahnya nggak perlu mengeluh tentang besarnya minimal deposit yang dibutuhkan untuk membuat rekening seperti pada sekuritas-sekuritas lainnya. Nah, terus yang ketiga, fitur-fitur pada ipod nih canggih-canggih yang nggak dimiliki oleh sekuritas lain yang kayak yang pertama nih, ipod Journey. ipod Journey itu fitur edukasi bagi pemula. Edukasinya itu ada berupa video, atau kalian mau suara aja, itu bisa ada lewat podcast, atau kalian yang suka baca nih, disediain juga fitur yang dalam bentuk artikel bagi ipod, supaya kalian bisa sambil baca. Nah, kalau kalian masih belum ngerti nih, pas belajar sendiri, kali ipod nyediain webinar yang pembicaranya itu terpercaya dan up to date dengan info-info saham yang terkini. Jadi pasti ngerti dong kalau udah banyak sekali media belajarnya gitu. Nah, terus ada juga fitur fundamental yang berisi ringkasan laporan keuangan dari perusahaan yang kita cari. Terus juga ada news research, fitur yang berisi kumpulan seluruh berita tentang perusahaan yang kita cari. Jadi cocok nih buat orang yang kurang punya waktu atau malas nyari informasi-informasi tentang perusahaan yang ingin kita cari. Terus ada fitur target price yang berisi kumpulan data harga beli dan harga jual saham menurut analisis dari seluruh sekuritas. Terus ada fitur unlimited report. Jadi nasabah itu bisa ngecek keuntungan dan kerugian dari kegiatan jual beli saham mereka sejak mereka pertama kali melakukan transaksi. Jadi mau kalian pertama transaksi 10 tahun sebelumnya, ipod itu masih nyatet transaksi yang kalian lakukan itu. Nggak seperti sekuritas-sekuritas lainnya yang mungkin hanya nyimpen data transaksi yang kalian lakukan selama 6 bulan terakhir. Nah, yang nggak kalah penting, UI UX dari ipod ini sangat bagus dan sangat user friendly. Jadi customernya atau nasabahnya tuh nggak bakal kebingungan nih saat buka aplikasi ipod, kok ribet banget nih, ada di sini ada pop up banyak banget. Nah, sekarang kita mau masuki building blocks yang ketiga, yaitu channel. Channel sendiri merupakan gambaran dari cara perusahaan mengkomunikasikan dan menyampaikan value proposition, distribusi, dan penjualan kepada customer segmennya. Channel dari ipod ini adalah yang pertama jelas dong aplikasi dari ipod, karena semua yang berkaitan dengan ipod baik dari nasabah maupun pegawainya sendiri menggunakan aplikasi dari ipod itu untuk melakukan aktivitas transaksi, belajar yang kayak tadi itu, webinar, dan lain-lain. Yang kedua, ipod punya akun resmi media sosial berupa Instagram dan Twitter. Kalian bisa cek sendiri nih, agar buat calon customernya tahu tentang ipod dan apa saja updatean-updatean yang dimiliki oleh ipod gitu. Terus building blocks yang keempat itu customer relationships, yaitu hubungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kesetiaan dari para customernya terhadap perusahaannya. ipod punya 3 cara nih buat ngelakuin itu. Yang pertama, ipod selalu memberikan webinar gratis bagi nasabahnya agar mereka dapat memperoleh ilmu baru setiap minggunya. Yang untuk belajar tadi tuh. Yang kedua, ipod selalu mengupdate berita terkini pada aplikasinya agar para nasabahnya nggak ketinggalan berita penting yang berkaitan dengan perusahaan yang mereka beli. Yang ketiga, pelayanan customer service yang dimiliki dari ipod ini sangat cepat tanggap. Jadi, kepuasan konsumennya akan selalu terjamin. Kan misalnya pas ada masalah nih, kalau customer service cepat tanggap kan kita enak gitu. Makanya bisa jaga customer relationship. Building blocks yang kelima nih, ada revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari setiap customer segment, partnerships, dan lain-lain. ipod memperoleh keuntungan dengan cara mengambil persenan dari transaksi yang kita lakukan. Meskipun persenannya lumayan gede ya dibanding sekuritas lainnya, fee beli ipod ini sebesar 0,19% dari transaksi yang kita lakukan nih. Misal kita beli saham seharga 1 juta, maka mereka akan mengambil Rp1.900 dari 1 jutanya kita itu. Jadi kita hanya punya saham yang harganya sebesar Rp998.100. Nah, terus ada fee jual dari ipod ini 0,29% dari nilai transaksi yang kita lakukan. Misal kita jual saham seharga 1 juta nih, maka mereka akan mengambil Rp2.900 dari 1 juta tersebut. Sehingga uang yang akan dicairkan ke rekening kita itu cuma sisanya Rp999
Rp97.100 gitu. Building block yang keenam adalah key resources, yaitu aset yang dibangun untuk membuat model bisnis perusahaan bekerja. Key resource dari aplikasi iPod ini adalah yang pertama, tentu aplikasi. Oleh karena iPod ini sendiri berbasis aplikasi, tentu aplikasi menjadi aset yang terpenting yang dimiliki oleh Indo Premier dalam menjalankan bisnisnya. Karena mau di mana lagi, kan semuanya aktivitas dilakukan di aplikasi. Yang kedua, karyawan. Karyawan yang punya peran sebagai operator ini bersifat sangat krusial loh, karena mereka lah yang mengatur jalannya dan jadwalnya aplikasi ini. Nah, building blocks yang ketujuh ini key activities, yaitu hal yang perlu dilakukan untuk membuat model bisnis perusahaan bekerja. Key activities dari iPod ini ada dua, yaitu yang pertama maintenance aplikasi saat bursa tutup. Tentu dong, pas bursa tutup, aplikasi yang nggak ada yang pakai, nah itu saat yang tepat buat iPod nge-maintenance aplikasinya supaya meminimalisir resiko buat kerusakan atau error pada saat beroperasi. Yang kedua tentu operasi aplikasi, karena bisnis ini berjalan melalui aplikasi dong, mau lewat mana lagi. Building blocks yang ke-8 nih ada key partnership, yaitu hubungan antar pemasok dengan mitra dengan sebuah perusahaan sehingga sebuah model bisnis dapat berjalan. Perusahaan-perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai alasan dan hal tersebut menjadi landasan dalam berbagai macam model bisnis. Nah, key partnership dari iPod sendiri ada dua nih. Yang pertama, iPod bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar membuat orang-orang menjadi percaya dengan kredibilitas yang dimiliki oleh iPod. Yang kedua, iPod bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Karena Bursa Efek Indonesia kan tempatnya perusahaan-perusahaan daftarin dirinya gitu kan, untuk daftarin sahamnya gitu. Nah, kalau nggak kerja sama BEI, gimana cara ngakuin transaksi jual beli gitu. Nah, building blocks yang terakhir ini cost structure. Cost structure itu semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan model bisnis. Nah, saya membagi cost structure dari iPod ini menjadi dua bagian, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu pengeluaran yang rutin dikeluarkan oleh iPod ini. Contohnya kayak gaji karyawan, terus ada biaya maintenance aplikasi, kan maintenance-nya ya kayak beberapa waktu sekali gitu, rutin. Terus ada biaya listrik, tentu dong, kan pas aplikasinya jalan, kan pakai listrik gitu. Nggak mungkin dong laptop ini berjalan tanpa listrik gitu. Mungkin pakai solar panel bisa ya. Terus ada variable cost. Variable cost itu biaya yang dikeluarkan sekali-sekali nih, tapi tetap penting. Nah, contohnya kayak biaya perbaikan aplikasi saat terjadi kerusakan. Nah, kan nggak mungkin kan kerusakannya terjadi setiap rutin gitu, setiap hari kan nggak mungkin. Berarti maintenance-nya nggak bener dong. Artinya harus dibenerin maintenance-nya gitu. Nah, sekarang pattern. iPod ini punya pattern dalam bentuk unbundling business model, karena iPod ini punya 3 komponen yang sangat penting dalam proses kinerja bisnisnya. Yang pertama itu customer relationship. iPod sangat memperhatikan hubungannya dengan customernya agar customer mereka nggak pernah pindah ke sekuritas lain gitu atau kompetitornya. iPod menyediakan customer service yang sangat tanggap untuk menjaga kepuasan konsumen ini. Jadi dikasih kenyamanan yang sangat maksimal gitulah biar konsumennya puas. Yang kedua ada product innovation. iPod selalu berinovasi kepada aplikasinya agar memberikan fitur-fitur terbaik dan menarik untuk konsumennya. iPod juga selalu memperhatikan tren di setiap waktu agar aplikasinya tidak ketinggalan zaman nih. Nah, iPod selalu fokus berinovasi ke produknya itu supaya konsumennya nggak ketinggalan zaman dan punya akses dan media yang cocok nih buat nggak ketinggalan zaman. Terus yang ketiga ada infrastruktur. iPod sendiri merupakan aplikasi berbasis teknologi, sehingga iPod perlu menjaga dan merawat kinerja dari infrastruktur aplikasinya, sehingga konsumennya nggak akan mengeluh karena kelemotan dari aplikasi iPod ini. Kan tentu kan harus nge-maintenance gitu, supaya dikit-dikit lemot nih ya, gitu kan bikin konsumen lari. Nah, kalau ketiga hal ini tadi bisa saling mendorong ya, itu akan membuat kinerja dari iPod ini bagus dan menghasilkan hasil yang terbaik dari iPod ini gitu. Nah, segitu aja sih presentasiku buat hari ini. Gimana? Kalian punya pertanyaan nggak tentang iPod? Kalau punya, tanya-tanya aja di kolom komentar. Dan mohon maaf ya kalau misalnya aku punya kesalahan atau salah ngasih informasi gitu,
karena kita juga semua manusia. Gimana? Salam berinvestasi, salam cuan.